Perkenalkan, nama saya Maria Sadriana, NIM 19104168851, jurusan Manajemen dengan mata kuliah Perilaku Konsumen pada hari tanggal Rabu 10 November 2021, kelas A1 pagi dengan dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai tugas atau soal UTS, ujian tengah semester saya, dengan mata kuliah Perilaku Konsumen. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakter kepribadian konsumen. Jawaban saya, perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai individu, kelompok atau organisasi, dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan, dan membuang produk layanan, pengalaman, dan ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Lalu, kepribadian konsumen merupakan kepribadian yang mencerminkan tindakan atau perilaku. Setiap konsumen ada beberapa jenis kepribadian yang ada pada setiap konsumen, seperti kepribadian yang sombong, yang baik hati, sopan. Lalu selanjutnya, karakteristik konsumen. Ada beberapa diantaranya, yaitu salah satunya yaitu dominan, yaitu karakter yang tidak suka basa-basi, lebih suka hal yang to the point. Lalu influence, yaitu karakter yang ramah, ceria, suka ngobrol. Lalu yang ketiga, stabil, yaitu karakter yang tenang dan damai. Yang terakhir, complain, yaitu karakter yang teliti dalam melakukan pembelian. Lalu pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen atau involvement dan persepsi konsumen yang diketahui. Jawaban saya, keterlibatan konsumen merupakan tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan individu untuk mengkonsumsi barang, jasa, dan gagasan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan konsumen, antara lain jenis produk yang menjadi pertimbangan, karakteristik komunikasi yang diterima oleh konsumen, karakteristik situasi di mana konsumen berada. Lalu kepribadian konsumen. Keterlibatan konsumen yang terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut, di antara lain situasional, yaitu yang terjadi dalam jangka waktu pendek dengan terkait dengan situasi spesifik, misalnya mengganti barang rusak, atau enduring, yang abadi. Terjadi ketika konsumen menunjukkan minat yang tinggi terhadap produk dan sering berpikir dalam waktu lama tentang produk tersebut. Sedangkan persepsi merupakan proses di mana individu diekspos atau informasi memperhatikan informasi tersebut dan memahaminya. Lalu pertanyaan yang ketiga, coba Anda jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli suatu produk dan sering berpikir dalam waktu lama tentang produk tersebut. Jawaban saya, untuk high involvement konsumen dalam pembelian produk, misalnya pembelian produk kendaraan mobil, dalam pembelian produk tersebut, maka konsumen pasti akan melakukan pemikiran yang panjang atau pemikiran yang matang terhadap pembelian yang akan dilakukan oleh konsumen itu sendiri. Itu dikarenakan harga tinggi dengan target tingkatan pemakaian dengan jangka waktu yang lama. Lalu bagian low involvement, misalnya pembelian pada produk makanan, contohnya pizza. Ketika seorang konsumen merasa lapar, maka dia akan makan. Nah, ketika dengan pembelian pada produk pizza, konsumen akan berpikir dalam jangka waktu yang panjang atau lama, atau bahkan mengganti menu makanan dalam pembeliannya. Yaitu karena pizza merupakan makanan dengan harga yang cukup mahal bagi sebagian konsumen. Jadi daya beli rendah akan mempengaruhi pembelian pada suatu produk, apalagi pada kalangan mahasiswa yang bernotabene sebagai perantau. Lalu pertanyaan yang nomor 4, jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk mempengaruhi keputusan Anda dalam membeli sebuah produk. Jawaban saya, persepsi merupakan rasa senang atau rasa suka, atau juga rasa tidak senang atau rasa tidak suka.
Contohnya persepsi saya terhadap produk fashion ketika ingin melakukan pembelian. Pasti hal yang pertama saya lakukan adalah menyeleksi pakaian yang hendak saya beli. Jika pakaian tersebut menurut saya cocok untuk saya, dengan harga yang bisa saya jangkau, maka saya akan memutuskan untuk membelinya. Jika sebaliknya, pakaian tersebut saya anggap tidak cocok dengan saya, maka saya tidak akan membelinya. Nah, dari situ, maka akan terlihat bahwa persepsi sangat mempengaruhi keputusan dalam pembelian sebuah produk oleh konsumen. Lalu pertanyaan yang nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Gaya hidup merupakan bagaimana seorang hidup, bagaimana membelanjakan uang, dan bagaimana mengalokasikan waktu mereka. Perbedaannya dengan kepribadian adalah jika kepribadian merujuk pada karakteristik internal, maka gaya hidup manifestasi eksternal. Contohnya, dalam pembelian produk konsumen bergaya hidup yang glamor atau mewah, maka akan membeli barang dengan harga yang mahal untuk mempertahankan harga dirinya. Lalu pertanyaan yang keenam, coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Kepercayaan merupakan sikap seseorang menunjukkan bahwa seseorang atau sesuatu bisa ia andalkan, sedangkan sikap merupakan perilaku yang ditunjukkan dalam penyampaian sikap itu sendiri. Perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai individu, kelompok, atau organisasi, dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan, dan membuang produk layanan, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Contohnya, seseorang sedang ingin berbelanja dan akan menunjukkan sikap yang menunjukkan bahwa ia percaya bahwa produk yang akan dia beli akan memberikan imbal balik yang sesuai dengan keinginannya. Lalu pertanyaan yang nomor 7. Coba saudara tonton 3 iklan di TV, sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, perilaku konsumen. Lalu jawaban saya, iklan pertama yang saya tonton itu mengenai produk elektronik smartphone, yaitu Samsung Z Flip kalau nggak salah namanya. Lalu iklan yang kedua mengenai produk sabun cair Dettol. Yang ketiga mengenai produk pewangi dauni varian Tiny 10. Setelah menonton ketiga iklan di atas, persepsi saya terhadap ketiga produk di atas baik. Tingkat kepercayaan saya terhadap produk tinggi hanya pada iklan produk pertama, yaitu produk smartphone. Untuk iklan 2 dan 3, saya memiliki rasa tidak begitu percaya terhadap kualitas yang ditawarkan. Sikap saya terhadap produk 2 dan 3 yang biasa saja. Untuk produk yang pertama itu sangat bagus karena model dan kualitas yang ditunjukkan sangat menarik perhatian. Jika daya beli saya memadai, saya berniat membeli produk pada iklan yang pertama. Tapi jika diukur dengan daya beli saya sekarang, saya hanya bisa membeli pada iklan 2 dan 3. Tapi karena tidak ada minat untuk membeli, jadi saya tidak membelinya. Lalu pertanyaan yang nomor 8. Coba Anda tunjukkan satu iklan ke 3 orang teman Anda di tempat tinggal Anda setelah mereka menonton iklan tersebut. Tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanya mereka apakah mereka percaya dengan produk yang diiklankan tersebut, dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan tersebut, dan apakah mereka mempunyai minat untuk membeli produk yang diiklankan tersebut, dan minta alasan mereka jika berminat untuk membeli. Setelah itu jelaskan rangkuman jawaban mereka. Jawaban saya menunjukkan iklan mengenai produk elektronik smartphone Samsung Z Flip kepada 3 orang teman saya di sekitar lingkungan tempat saya tinggal. Dan persepsi mereka baik terhadap produk tersebut, dan mereka mengatakan bahwa kualitas dari produk dapat dipercaya.
Jika daya beli mereka tinggi, mereka berminat untuk membelinya, tetapi karena daya beli mereka rendah, mereka harus memikirkan secara matang dalam pembeliannya. Mereka berminat membelinya dikarenakan model yang bisa dilipat, itu sangat menarik dengan berbagai feature yang ditawarkan sangat mengesankan buat mereka. Dengan persediaan warna yang berbagai macam, membuat mereka sangat tertarik dengan produk tersebut. Lalu pertanyaannya nomor 9, apa yang diusulkan oleh Daniel Katz mengenai fungsi dari sikap konsumen? Jawaban saya, menurut Daniel Katz pada tahun 2006 mengusulkan 4 klarifikasi fungsi sikap sebagai berikut. Yang pertama, fungsi utilitarian, fungsi yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar imbalan dan hukuman. Dalam hal ini menjelaskan beberapa sikap konsumen yang berkembang terhadap suatu produk. Lalu yang kedua, fungsi ekspresi. Nilai sikap yang dikembangkan oleh konsumen terhadap suatu merek produk yang didasarkan oleh kemampuan merek produk itu mengekspresikan nilai-nilai yang ada pada dirinya atau self-concept. Lalu yang ketiga, fungsi mempertahankan ego. Sikap yang dikembangkan oleh konsumen cenderung untuk melindunginya dari tantangan eksternal maupun perasaan internal, sehingga membentuk fungsi mempertahankan ego. Lalu yang keempat, fungsi pengetahuan. Sikap membantu konsumen mengorganisasikan informasi yang begitu banyak yang setiap hari dipaparkan pada dirinya. Lalu pertanyaan yang ke-10, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen? Jawaban saya, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pengetahuan produk, yang kedua, pengetahuan pembelian, yang ketiga, pengetahuan pemakaian. Lalu pertanyaan yang ke-11, coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah Anda yang melibatkan high involvement dan membelinya, dan jelaskan mengapa membeli barang tersebut dengan high involvement. Jawaban saya, 5 barang yang ada di rumah saya yang terlibat ke dalam high involvement adalah TV, kulkas, lemari pakaian, kasur, dan laptop. Nah, kami melakukan pembelian barang tersebut dengan high involvement dikarenakan kami rasa kami membutuhkannya dengan jangka penggunaan dalam waktu yang lama. Dan dalam pembeliannya pun kami harus memikirkan secara matang sebab barang tersebut terbilang mahal jika diukur dalam taraf biaya yang berupa keuangan. Lalu pertanyaan yang ke-12, generasi Z adalah generasi yang lahir tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai iGen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Lalu coba saudara jelaskan bagaimana perilaku Z dalam membeli suatu produk, dan Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Jawaban saya, perilaku generasi Z dapat dikatakan perilaku baik dan ramah dalam melakukan pembelian. Nah, jika saya sebagai pemasar melihat dari kebiasaan generasi Z ini yang hampir menyeluruh itu tidak bisa tanpa teknologi, dan internet, melihat dari kebiasaan generasi Z tersebut, maka peluang yang bisa saya ambil yaitu dengan memasarkan produk yang hendak saya jual dengan sistem online yang bisa dipromosikan sekreatif mungkin, sehingga mereka yang kebanyakan hidup di sosial media bisa melihat promosi produk
produk melalui iklan yang ditawarkan. Baik produk makanan, fashion, dan elektronik. Lalu pertanyaan yang ke-13, nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya. Nilai yang mengalami perubahan adalah budaya dengan perubahan pada budaya dalam konsumsi konsumen. Lalu pertanyaan yang terakhir, yang ke-14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Jawaban saya, tugas-tugas yang sudah saya kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen yaitu adalah tugas pembuatan beberapa video YouTube yang berisikan ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan mengenai materi setiap pertemuan. Sekian pemaparan jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah perilaku konsumen. Sekian dan terima kasih.